ada suatu acara yang tidak pernah dilewatkan. Nah, kira-kira apa ya teman-teman? Akhir tahun nih, bulan November, akhir November itu biasanya acara apa yang diadain sama panitia dari Pekin sendiri. Ada yang tahu nggak Yes. teman-teman? Yes. Yes, bener banget Kak Stella. Jadi, tiap tahun kita merayakan Dies Natalis Pendidikan Kimia. Nah, tahun ini kita sudah merayakan yang keempat kalinya. Meskipun tidak semeriah dan bisa berkumpul bersama-sama seperti tahun-tahun yang lalu karena pandemi COVID-19, namun panitia tidak kehabisan ide nih untuk membuat satu acara yang meriah tentunya dan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah semuanya nih. Nah, Pendidikan Kimia Sanata Dharma mempersembahkan seminar Dies Natalis keempat Prodi Pendidikan Kimia dengan tema Pembelajaran Kimia secara daring selama masa pandemi. Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Dies Natalis keempat Prodi Pendidikan Kimia. Tema ini diambil karena banyak dari kita yang masih berasa bingung, belum sih menyiapkan diri selama masa pandemi dalam menghadapi semua pembelajaran secara daring ini. Seperti itu. Baik, yang terhormat Ibu Chandrawati Nugraha MPD, yang kami hormati Wakaprodi Pendidikan Kimia Sanata Dharma, yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma, dan seluruh panitia dan peserta seminar yang dapat hadir pada saat ini. Sebelum masuk ke acara yang pertama, perkenalkan saya menyampaikan rangkaian seminar pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua doa, yang ketiga sambutan dari Wakaprodi Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma, yang keempat sharing dari mahasiswa Pendidikan Kimia Angkatan 2017, yang kelima pembacaan topik dan pengenalan pembicara serta aturan dalam seminar, yang keenam pembicara, yang ketujuh tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan ada sambutan dari Wakaprodi Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma, Ibu Risnita Fikil Liestiarini MSc. Kepada Ibu Vicky dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Selamat pagi Bu Chandra, Bapak Ibu, lalu teman-teman mahasiswa Pekimia. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baik. Pertama-tama perlu saya sampaikan dulu, tadinya Pak Sarkim akan memberikan sambutan, tetapi sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, tetapi beliau masih ada acara penilaian PPG, sehingga beliau akan menyusul nanti. Pertama-tama kami mewakili Prodi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Chandra atas kesediaan beliau menjadi pembicara dalam webinar Dies Natalis Kimia yang keempat. Bu Chandra sendiri sudah mengetahui, tapi mungkin di sini hadir juga kolega atau rekan kerja dari Bu Chandra juga, Bapak Ibu Guru. Prodi Pendidikan Kimia ini kami masih baru, jadi sekarang ini sudah ada 4 angkatan. Kami akan meluluskan angkatan pertama kami di tahun ajaran 2020-2021 ini. Jadi mahasiswa paling tingkat atas kami itu sekarang semester 7. Nah, biasanya dalam acara Dies Natalis ini kami selalu offline. Kami mengadakan lomba untuk mahasiswa, mengadakan lomba untuk siswa SMA, dan baru tahun ini ditambah dengan webinar. Tetapi karena situasi COVID seperti ini tidak bisa offline. Nah, terkait dengan pembelajaran daring juga kami merasa bahwa topik yang kami angkat ini sangat relevan, terutama mahasiswa kemarin untuk yang tingkat atas sendiri barusan selesai praktek mengajar atau PLP namanya. Sementara kalau mahasiswa tingkat 3 juga kemarin praktek PLP 1, mahasiswa tingkat 2 dan 1 mungkin
masih kuliah daring seperti itu. Nah, kami sendiri ingin belajar dari Bu Chandra dan juga dari Bapak Ibu guru bagaimana pembelajaran kimia daring di sekolah. Makanya kami minta Bu Chandra untuk menjadi pembicara dan sharing untuk hari ini. Kami berharap terima kasih untuk panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Kami berharap teman-teman mahasiswa bisa menyimak nanti materi dari Bu Chandra dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Acara saya kembalikan kepada Mbak Amel. Terima kasih atas sambutannya Ibu Vicky. Selanjutnya nih ada sharing dari mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2017. Ada Kak Stella Afrika Limbong, Kak Yosefina Tanlewi, dan Kak Veronica Melinia. Kepada Kak Stella, Kak Jo, dan Kak Vero, dipersilakan. Yang akan duluan sharing siapa nih? Kak Stella duluan? Atau Kak Iya, Vero Mel. atau Kak Jo? Iya, Mel, maksud. Oke. Oke, Kak Stella. Mungkin panitia mungkin bisa share. Oh iya. Oke. Oke, baik, terima kasih panitia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stella Afrita Limbong, biasa dipanggil Stella. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Universitas Santo Dharma Angkatan 2017. Selamat pagi, Bu Vicky dan Ibu Chandrawati sebagai moderator kami pada pagi hari ini. Di sini saya akan, pada kesempatan pagi ini, saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya selama mempersiapkan pengajaran dan melakukan pembelajaran daring dari program PLP kemarin. Akibat adanya pandemi ini, saya berkesempatan untuk melaksanakan PLP di Padang, khususnya di SMA Don Bosco Padang. Saya melaksanakan PLP itu selama kurang lebih 1 bulan, itu dimulai pada tanggal 13 Juli sampai dengan 31 Agustus 2020, di mana seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu dia belajar dari rumah masing-masing, sedangkan guru-gurunya tetap datang ke sekolah, nanti di mana guru-gurunya itu berada dalam ruangan yang telah ditentukan untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Nah, selama kegiatan PLP ini, kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan itu menerapkan model flipped learning. Elizabeth, bisa di next slide-nya. Oke, baik, saya lanjutkan saja. Kegiatan belajar mengajar saya menerapkan model flipped learning, itu di mana merupakan gabungan dua gaya belajar, di mana sebagian itu belajar bersama guru secara virtual, dan sisanya dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Next lagi, Beth. Oke, baik. Nah, oleh karena itu, untuk memaksimalkan model pembelajaran yang saya gunakan, itu berbagai persiapan sudah saya lakukan, salah satunya dengan membuat RPP dan juga memanfaatkan aplikasi digital seperti penggunaan Zoom, Google Classroom, dan Quizzes. Nah, biasanya quiz itu saya lakukan ketika ingin memberikan quiz kepada peserta didiknya. Kemudian, selama kegiatan PLP, terdapat banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Next, Beth. Nah, dua di antaranya di sini itu merupakan dua kendala yang paling sering saya alami ketika saya melaksanakan kegiatan PLP. Yang pertama, itu terdapat sebagian kecil peserta didik yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran itu berlangsung, saya bertanya kepada peserta didik, biasanya di kelas, itu hanya peserta didik itu saja yang terus menjawab atau berinteraksi dengan saya seperti itu. Nah, kendala yang kedua itu terkait dengan kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu dan kurang serius. Jadi di SMA Don Bosco itu diwajibkan untuk menghidupkan kamera ketika melakukan pembelajaran daring. Nah, pada saat menghidupkan kamera itu terdapat peserta didik yang ketahuan itu makan, minum, dan tertawa ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran. Next, Elizabeth. Nah, oleh karena itu, bagaimana solusi yang saya lakukan ketika kejadian itu berlangsung untuk meminimalisir di hari yang selanjutnya? Itu yang pertama, saya mencoba untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, dilakukan dengan lebih menarik dan bermakna dari segi materinya. Jadi materinya itu saya arahkan ke arah yang kontekstual seperti itu. Selain itu, juga saya biasanya memberikan cuplikan-cuplikan gambar terkait dengan materi yang
yang cukup abstrak bagi peserta didik. Terus solusi yang kedua itu menurut saya karena saya masih baru dalam mengajar juga, jadi saya masih kesulitan memantau dan mengajar secara sekaligus seperti itu. Nah, oleh karena itu biasanya saya hanya bertanya atau lebih menegur kepada peserta didik yang tidak mengaktifkan kamera. Ketika saya bertanya kepada peserta didik tersebut, ketika dia berhasil menjawab, saya menyimpulkan bahwa memang peserta didik tersebut memberikan atensi yang penuh terhadap kegiatan pembelajaran. Tetapi jika tidak, saya menyimpulkan kalau misalnya peserta didik itu kurang memberikan atensi terhadap pembelajaran, sehingga ketika dia merasa kesulitan menjawab, saya akan menjelaskan kembali materinya dengan cara yang lebih sederhana. Nah, selama kurang lebih 1 bulan saya mengajar, saya mendapatkan banyak pengalaman dan tentunya saya juga merasa senang dan bangga telah berproses selama kegiatan pembelajaran. Walaupun masih banyak kekurangan yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman, saya berharap apa yang telah saya sampaikan ini bisa menjadi gambaran baru serta alternatif baik bagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa untuk menjadi lebih baik lagi selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring di saat pandemi saat ini. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih. Terima kasih Kak Stella. Mungkin selanjutnya bisa Kak Vero untuk menyampaikan sharingnya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Amel. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan sharing mengenai pengalaman PLP saya pada beberapa bulan yang lalu. Oke, saya di sini sharingnya dalam bentuk gambar saja ya. Pertama-tama, kalau ini saya melaksanakan program PLP-PP itu di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Nah, ini adalah ada foto. Nah, ini foto ketika saya kemarin penarikan. Jadi sebenarnya kalau kemarin program PLP-PP itu guru-guru biasanya datang ke sekolah, tapi sistem pembelajarannya tetap online, seperti itu. Nah, di pojok kiri ini ada GIF. GIF itu yang menggambarkan perasaan saya ketika saya mendapatkan bagian untuk melaksanakan program PLP-PP di SMA 8 ini. Pertama karena diketahui bahwa SMA 8 ini sekolah favorit dan juga sistem pembelajaran yang di tengah pandemi ini kan mengharuskan online. Jadi perasaan saya tuh waktu itu campur aduk karena saya mengajarkan anak secara offline saja susah, apalagi dengan mengajar online. Maka dari situ saya bingung bagaimana metode yang tepat untuk mengajar di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, kemarin saya diberikan kesempatan untuk mengajar itu sebanyak 3 kali, di mana pembelajaran saya lakukan dengan metode sinkron dan juga asinkron. Jadi, kalau sinkron ini saya menggunakan Zoom, kemudian kalau asinkron itu saya menggunakan Google Classroom. Nah, di mana kalau kendala yang saya temukan itu biasanya sih dari sisi evaluasi. Jadi kalau di tengah pandemi ini evaluasi kan kita tidak tahu bahwa peserta didik itu apakah mengerjakan tugas-tugas evaluasi itu dengan usahanya sendiri atau bagaimana seperti itu. Tapi kalau dari segi kelancaran, kemarin saya kan asinkron juga menggunakan grup WhatsApp. Nah, itu terlihat beberapa peserta didik itu juga aktif gitu dalam pembelajaran. Nah, jadi selama 3 kali pertemuan saya mengajar itu kan saya menggunakan beberapa metode yang berbeda. Di mana yang pertama kan dengan grup WhatsApp, kedua dengan Zoom, yang ketiga menggunakan Google Classroom. Nah, dari 3 metode pembelajaran saya yang berbeda ini, kalau dilihat dari hasil refleksi mereka, kita mengatakan bahwa mereka enjoy, dengan kata lain bahwa pembelajaran itu variatif gitu loh, karena setiap pertemuan itu kan berbeda-beda metode. Nah, itu sebenarnya yang saya temukan, yang saya pelajari dalam kemarin program PLPWP, bahwa ternyata itu peserta didik itu lebih menyukai metode pembelajaran yang diberikan oleh guru itu dengan variatif gitu loh, dengan harapan bahwa agar mereka itu semangat belajar, karena biasanya semangat belajar mereka itu kalau di rumah itu seperti menurun gitu loh. Jadi dengan adanya pembelajaran yang variatif itu malah memacu semangat belajar dari peserta didik seperti itu. Nah, kalau yang saya dapatkan dari program PLP-PP kemarin itu ternyata menjadi guru itu tidak mudah gitu. Maksudnya
setiap guru itu kan harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada kejadian seperti ini, contohnya pandemi, nah itu juga guru itu dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya bagaimana mengajar di tengah pandemi tersebut. Jadi intinya memang yang kemarin-kemarin saya pikir menjadi guru itu mudah, ternyata menjadi guru itu penuh tantangan seperti itu. Sekian dari sharing saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak Vero. Selanjutnya dari Kak Jo, dipersilakan. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Selamat pagi juga Bapak Ibu guru dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Yonatan, mahasiswa Pekim 2017. Di sini saya akan men-sharingkan pengalaman saya selama PLPPP di SMA Negeri 1 Banguntapan, Yogyakarta kemarin. Nah, di sini saya merangkum ya ada 5 poin terkait dengan bagaimana realita pembelajaran kimia secara daring di SMA Negeri 1 Banguntapan. Nah, untuk yang pertama, slide-nya belum kelihatan, Pet. Slide-nya belum kelihatan, Pet. Halo? Slide-nya belum kelihatan, Pet. Nah, baik. Yang pertama yaitu pergantian silabus. Jadi pada saat itu, lebih tepatnya itu pertengahan Juli hingga minggu pertama Agustus itu sekolah SMA 1 Banguntapan itu masih menjalankan silabus kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, namun secara tiba-tiba itu sekolah langsung menetapkan penggunaan silabus ya 2013 edisi daring. Nah, di situ saya dan guru kimia itu merasa menyayangkan hal tersebut ya karena kalau tidak salah itu di silabus edisi daring ini itu materi hidrokarbon dan juga minyak bumi itu dihilangkan. Nah, jadi langsung masuk ke materi termokimia. Nah, padahal pada waktu itu saya sudah menyampaikan materi hidrokarbon dan juga termokimia. Hidrokarbon dan juga minyak bumi. Tapi saya ya sudah tidak apa-apa, ya itu kan bisa menambah pengetahuan mereka gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah sekolah itu sudah memanfaatkan media digital dan juga aplikasi sebagai sarana belajar. Seperti misalnya penggunaan laptop, kemudian penggunaan telepon pintar, kemudian penggunaan Google Meet, Google Form, Google Classroom, kemudian ada WhatsApp dan juga YouTube. Nah, biasanya kalau kita itu hendak berdiskusi itu biasanya menggunakan grup WhatsApp. Tapi biasanya mereka juga peserta didik juga ini memberikan pertanyaan langsung melalui pesan WA pribadi. Nah, kemudian untuk Google Classroom itu digunakan untuk mengunggah dan juga mengakses materi. Nah, kita juga menggunakan Google Meet ya untuk menjelaskan materi secara langsung. Nah, namun hal ini tuh menjadi pro dan kontra bagi siswa, bagi peserta didik ya, karena ada sebagian peserta didik yang menginginkan pembelajaran melalui Google Meet, ya dijelaskan langsung begitu. Namun ada juga sebagian besar yang merasa keberatan ya, karena menguras kuota internet ya, sehingga bisa memberatkan orang tua ya tentunya. Nah, kemudian realita pembelajaran kimia daring yang berikutnya adalah aktivitas peserta didik itu kurang terkontrol dengan baik ya. Ini karena antara guru dan peserta didik itu tidak bertemu secara langsung ya. Nah, meskipun kita sudah menggunakan Google Meet itu, namun kadang-kadang siswa itu tidak mengaktifkan kamera ya, sehingga kita tidak tahu sebenarnya itu anak itu memperhatikan kita atau tidak ya, atau malah bermain atau malah ditinggal pergi ya, kita tidak tahu. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah beberapa peserta didik itu kurang memahami materi dengan baik. Ya, jadi hal ini kemungkinan karena waktu pembelajaran yang berlangsung itu singkat ya, yaitu sekitar kurang lebihnya itu 75 menit kalau tidak salah. Itu setiap kali pertemuan dalam seminggu.
Nah, mengingat jumlah pertemuan dalam satu semester itu sedikit ya, maka cara alternatif agar semua materi dapat disampaikan itu adalah dengan menggabungkan atau menyampaikan beberapa materi dalam satu kali pertemuan. Nah, tapi ini tuh tentu sangat berat ya bagi siswa ya, karena harus menyerap banyak materi. Bisa dibayangkan saja kalau misalkan pembelajaran tatap muka itu biasanya itu masih ada yang belum paham ya, apalagi kalau daring ya. Jadi ada siswa yang kurang memahami materi dengan baik. Nah, maka dari itu kita perlu menyusun strategi, metode, model, dan juga media pembelajaran yang alternatif, variatif, yang bisa menarik perhatian siswa ya, sehingga bisa meningkatkan minat mereka dalam belajar. Misalnya saja membuat video pembelajaran yang kreatif begitu. Nah, dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, saya bersyukur ya karena dari kegiatan PLPPP itu saya menambah pengalaman baru terkait dengan pembelajaran kimia secara daring dalam situasi pandemi ini ya. Saya jadi bisa belajar dari pengalaman tersebut, sehingga harapan kedepannya itu saya bisa merancang pembelajaran kimia dengan lebih baik lagi dan juga lebih kreatif lagi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jod dan kakak-kakak semuanya atas sharing yang luar biasa. Selanjutnya, setelah kita mendengar sharing dari kakak-kakak angkatan 17, acara akan dilanjutkan dengan materi yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, Kakak Novena Tesalonika Rasuh, yang merupakan mahasiswa pendidikan kimia Universitas Sanata Dharma, angkatan 2017. Kepada Kak Vena, dipersilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Amel selaku pembawa acara yang sudah memandu acara kita dari awal hingga sekarang kita akhirnya masuk ke acara inti kita pada webinar kita kali ini. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu kepada seluruh peserta webinar yang senang sekali tidak hanya berasal dari Yogyakarta saja, tetapi juga berasal dari luar Jogja juga. Ada yang berasal dari Riau, Lampung, Bandung, Semarang, Bali, dan bahkan ada juga instansi yang berasal dari Kupang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian dalam webinar kita pada hari ini sebagai salah satu rangkaian acara Dies Natalis keempat dari Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma. Nah, untuk webinar kita pada hari ini, tema yang diangkat adalah pembelajaran kimia secara daring selama masa pandemi. Tentunya kita semua seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa seluruh dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang akhirnya seluruh aktivitas kita itu harus dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya adalah aktivitas pendidikan. Di Indonesia sendiri, yang pandemi ini telah berlangsung dari bulan Maret tahun 2020, makanya otoritas pendidikan telah menurunkan beberapa kebijakan untuk bisa disesuaikan dengan situasi pandemi. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang pada prinsipnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring. Nah, tentunya pembelajaran daring ini memberikan beberapa keuntungan ya dari beberapa aspek, seperti kita bisa menjadi semakin melek dalam menggunakan teknologi. Lalu kita juga bisa mengadakan atau melakukan proses belajar mengajar di mana dan kapanpun kita berada. Nah, tapi layaknya dua sisi dari koin, ada baik dan buruknya. Pembelajaran daring ini tentunya memiliki beberapa kelemahan, seperti kita sebagai pendidik atau guru memiliki kesulitan dalam menyampaikan materi secara tepat kepada siswa-siswanya. Selain itu juga, kita juga memiliki sebagai pendidik memiliki kesulitan untuk bisa melacak sejauh mana kemampuan atau tingkat pemahaman siswa itu sendiri setelah diberikan materinya ini. Nah, maka dari itu, di webinar kita kali ini, kita sudah mengundang dan nantinya kita akan belajar banyak dari narasumber kita, dari pembicara kita, Ibu Chandrawati Nugraha MPD, yang nantinya selama 40 menit ke depan akan menyampaikan materinya. Sebelumnya saya akan
membacakan atau menceritakan sedikit profil dari Ibu Chandrawati Nugraha MPD ini. Beliau dengan latar belakang pendidikan kimia dengan mengambil program sarjananya di IKIP Negeri Semarang. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya dengan mengambil magister pendidikan di Universitas Negeri Semarang atau UNES, Prodi IPA, dan lulus dengan predikat lulusan terbaik Prodi UNES periode Oktober tahun 2020. Adapun pengalaman beliau dalam mengajar yang kalau ditotalkan hampir 30 tahun, di mana pada awalnya beliau menjadi part-time di SMA YSKI dan SMA Sedes Sapientia Semarang. Dan dari tahun 1992 sampai sekarang menjadi guru kimia di SMA Kolose Loyola Semarang. Nah, nantinya dari materi yang akan disampaikan oleh beliau, diharapkan kita semua bisa menyimak dengan baik ya apa yang nanti disampaikan. Lalu sebelum saya menyerahkan acara sepenuhnya kepada Ibu Chandrawati, saya akan membacakan tata tertib selama webinar kita ini berlangsung. Yang pertama, dimohon agar kamera dapat dinyalakan selama jaringan mendukung dan menggunakan backdrop yang sudah dibagikan oleh panitia. Yang kedua, audio mohon dimatikan atau di-mute-kan selama pemaparan materi berlangsung. Lalu yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan di sesi tanya-jawab secara langsung atau via kolom chat. Untuk pertanyaan yang diajukan secara langsung, penanya dapat menekan tombol raise hand dan menunggu instruksi lebih lanjut dari moderator. Dan untuk pertanyaan yang diajukan via kolom chat, penanya dapat menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaannya secara ringkas dan jelas. Baiklah, rasanya saya tidak perlu lagi banyak berkata-kata. Langsung saja kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Chandrawati Nugraha MPD yang live secara langsung dari Semarang. Untuk waktunya kami persilakan kepada Ibu Chandrawati. Terima kasih, Dek Vena selaku moderator. Selamat pagi, saya sampaikan kepada yang terhormat Wakaprodi Pendidikan Kimia, Ibu Vicky. Kemudian juga sampaikan salam hormat saya kepada Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, Dr. Andes T. Sarkim, MED, PhD. Juga yang terhormat para dosen di jurusan Pendidikan Kimia, para Romo, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang terkasih. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih karena telah berkenan mengundang saya menjadi pembicara di salah satu rangkaian acara Dies Natalis keempat Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma. Saya turut merasa senang karena pada akhirnya Universitas Sanata Dharma memiliki jurusan pendidikan kimia, melengkapi jurusan pendidikan matematika, pendidikan biologi, dan pendidikan fisika yang telah ada terlebih dahulu. Saya akan berbagi pengalaman, terutama kepada adik-adik mahasiswa, tentang pengajaran kimia secara daring selama masa pandemi ini, di mana telah terjadi perubahan atau transformasi yang sedemikian hebat. Pengalaman lain juga akan saya sampaikan, terutama setelah sekian lama saya menjadi guru kimia di SMA Kolese Loyola, yang juga dikelola oleh pater-pater dari Serikat Yesus. Di ruang ini juga banyak mendukung saya, rekan-rekan dari SMA Kolese Loyola mungkin nanti bisa membantu saya pada saat sesi tanya-jawab. Kita berbincang-bincang dalam situasi santai aja ya, rekan-rekan semuanya. Kita bicara dari hati ke hati. Sesi webinar ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, 30 menit pertama, itu sesi pemaparan. Kemudian 10 menit berikutnya, saya akan melakukan praktikum secara live. Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk tadi yang disampaikan oleh adik-adik yang sudah melaksanakan PLP-PP. Gitu, ya. Baiklah, saya langsung akan awali pemaparan saya. Silakan slide pertama. Tema webinar kita hari ini adalah pembelajaran kimia secara daring selama masa pandemi. Memang kita sama sekali tidak menduga ya, di awal tahun 2020 mungkin saat itu kita
lagi merayakan tahun baru untuk 2020, angka tahunnya itu bagus banget. Ya, 2020 kita semua ternyata seluruh umat manusia mulai dari pertengahan Maret untuk Indonesia harus mengalami sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kita semua harus mengubah seluruh sisi kehidupan kita, termasuk penyesuaian di bidang pendidikan dan pengajaran akibat dari pandemi. Silakan slide kedua. Ada beberapa poin perubahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang terjadi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Di mana sebelum pandemi kita sebagai guru, kita sebagai pengajar melakukan tatap muka, berhadapan langsung dengan anak-anak di kelas, kita berkumpul di sekolah. Untuk materi saya biasa memberikan kepada anak-anak itu handout berupa hard copy, fotokopi hitam putih, kemudian menggunakan kurikulum 2013, dan untuk penyampaian materi saya menggunakan tulisan, menggunakan whiteboard dan board marker, spidol itu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mulai dari pertengahan Maret, di mana saat itu sekolah mulai ditutup. Ya, kita semua tidak bisa langsung berhadapan dengan anak-anak, tapi kita hanya lihat wajah anak-anak itu melalui layar-layar laptop kita. Kita mengajar secara online, para guru di rumah atau di sekolah, anak-anak di rumah, kita berjauhan. Ya. Kemudian handout itu saya siapkan berupa soft copy. Kita gunakan kurikulum darurat. Dan satu hal yang ini juga tidak pernah terbayangkan sebelumnya, whiteboard dan board marker itu harus saya gantikan dengan pen tablet dan stylus pen. Tapi dari hal yang perubahan yang terjadi ini, ada beberapa hal misalkan ya, untuk handout berupa soft copy, itu saya pikir ada sisi positifnya juga ya. Sisi positif dari handout yang berupa soft copy karena bisa saya buat menjadi lebih menarik. Kalau biasanya handout yang berupa hard copy itu, karena kalau dibuat berwarna itu harganya jadi mahal sekali. Sehingga selalu dalam bentuk print hitam putih, tapi dalam bentuk soft copy itu bisa saya beri warna, tulisannya berwarna, fontnya bisa saya buat beda-beda, saya masukkan mind mapping juga yang berwarna, yang bagus-bagus, ada foto, ada gambar, dan sebagainya, dibuat menarik. Itu salah satu cara untuk membuat minat anak untuk belajar. Tadi disampaikan banyak bagaimana cara menarik minat anak. Ya. Kemudian penggunaan kurikulum darurat. Nah, untungnya juga persis pada saat kita harus menghadapi pandemi. Di tahun itu juga UN bisa segera dihapuskan setahun lebih awal ya. UN dihapuskan karena dengan demikian kita bisa membentuk, menyusun sendiri kurikulum yang berisi materi-materi esensial. Terutama untuk materi kelas 12, saya mengajar kelas 12, di kurikulum darurat itu ada materi kimia unsur yang mungkin karena dianggap tidak esensial oleh Mendikbud itu dihilangkan. Sama seperti tadi di kelas 11 itu materi hidrokarbon dihilangkan. Ya. Nah, untuk kimia unsur yang dihilangkan di kurikulum darurat tidak sepenuhnya saya hilangkan. Karena bagaimanapun, misalkan ya, tentang proses pengolahan logam, tentang mineral-mineral asalnya logam, kemudian tentang kegunaan, tentang manfaat dari unsur atau dari senyawa tertentu, itu tetap anak-anak harus mengenal. Nah, itu saya masukkan ke bab yang lain. Jadi tetap saya ajarkan, meskipun tidak seluruhnya, saya integrasikan ke bab yang lain. Tidak seluruhnya dihilangkan. Ya, itu untuk kurikulum. Nah, pembentukan kurikulum darurat ini adalah hasil perbincangan dengan rekan-rekan di NPBS Kimia di SMA Kolese Loyola. Nah, kemudian tentang penggunaan pen tablet dan stylus pen. Ya, ini memang sesuatu yang baru dan pada saat saya belajar pertama kali ini cukup membuat repot ya karena
Kalau kita nulis biasa, itu kita kan menatap kertasnya ya. Kertas itu tulisannya apa. Nah, pada saat saya pertama kali mengenal pen tablet ini dari rekan muda ya yang sudah lebih mengenal gitu, saya bingung, Bu, kalau menulis menggunakan pen tablet itu yang ditatap itu layarnya, bukan tabletnya. Waduh, lah gimana ini? Itu antara lain ya. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Nah, kemudian dengan perubahan yang terjadi ini, tantangan terbesar bagi seorang guru adalah bagaimana agar materi yang kita sampaikan itu dapat dipahami, dapat dimengerti dengan baik oleh para siswa. Cukup beruntung kiranya karena dengan mengajar kimia itu berarti ada di tingkat SMA, dalam arti tertentu anak-anak SMA itu sudah memiliki tanggung jawab sendiri. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau saya bertindak sebagai guru SD. Ya, kita dengar banyak cerita tentang kekerasan dalam tanda kutip ya, kekerasan yang terjadi di rumah karena orang tua yang tidak sabar mendampingi anaknya dan sebagainya. Nah, kekerasan ini bisa kita abaikan karena kita mengajar di tingkat SMA, gitu ya. Kemudian slide berikutnya. Ini adalah timeline dari hasil pengolahan saya ya selama masa pandemi. Saya bagi menjadi 4 periode. Masa yang saya sebutkan di sini adalah masa yang sesuai dengan perasaan hati saya ya. Ini saya tidak ambil istilahnya dari manapun. Jadi ini sesuai dengan istilah saya. Periode pertengahan Maret sampai dengan awal April 2020 ini saya sebut sebagai masa kebingungan. Saat Romo kepala sekolah itu menyampaikan kalau sekolah itu ditutup, bayangan saya itu ya ditutupnya itu selama 2 minggu aja. Setelah itu kita bisa kembali normal. Dan ternyata itu yang tidak terjadi. Nah, selama mengisi masa 2 minggu itu, saya masih mengajar saat itu ya untuk mempersiapkan anak-anak UN. Saya masih menggunakan metode yang sederhana karena pada masa ini awal pandemi itu pasti semua guru, murid juga, orang tua juga semua bingung. Ini kita berjauhan, cara pengajarannya itu gimana gitu. Nah, saat itu saya mulai daftar akun Zoom. Kemudian masih Zoom yang gratisan ya. Juga saya menggunakan masih metode sederhana. Papan tulis itu, jadi saya menggunakan papan tulis untuk saya tulisi, disorot kamera, nanti itu di deliver ke anak-anak lewat Zoom. Itu saya sebut sebagai masa kebingungan. Nah, masa kebingungan ini bagi saya hanya terjadi selama 2 minggu. Karena segera setelah itu, di akhir Maret ya, sekitar akhir Maret, itu pemerintah menetapkan UN dihapuskan. Jadi otomatis sudah tidak ada pelajaran kimia untuk persiapan UN. Nah, saat itu saya masih mengajar anak-anak persiapan UTBK. Tapi tidak lama juga setelah itu, UTBK mata pelajaran kimia itu dihapuskan juga. Ya, jadi akhirnya setelah itu saya tidak punya kerjaan sama sekali. Ya, benar-benar gaji buta saat itu. Nah, saya menikmati hari-hari ini ya sampai akhirnya. Nah, ini periode kedua saya sebut sebagai masa ketegangan. Ini periode diawali di awal bulan Juli. Karena sekolah masuk itu pada pertengahan Juli. Nah, di awal Juli itu saya sadar, pertengahan Juli saya harus sudah mulai ngajar. Padahal sebelumnya, di semester sebelumnya, saya sama sekali tidak mengenal, tidak berusaha cari tahu juga cara mengajarnya gimana. Nah, ini saya sebut sebagai masa ketegangan. Ya. Benar-benar itu menimbulkan sensasi yang sangat berbeda gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian periode dilanjutkan dengan periode ketiga. Ini saya perkirakan dimulai dari September sampai dengan Oktober ya, masa kesadaran di mana saya harus mulai sadar ini tidak boleh dibiarkan dengan kebingungan, dengan ketegangan saya itu tidak boleh. Karena ternyata pandemi ini akan berlangsung lama. Nah, kemudian setelah tahap kesadaran ini selesai, saya mulai nyaman dengan situasi saya, lanjutkan dengan tahap keempat, periode keempat, yang saya sebut sebagai ongoing proses. Saya tidak boleh berhenti sampai di sini. Ya, berikutnya,
Slide berikutnya, silakan. Nah, ini adalah penjelasan dari timeline yang saya buat tadi, ya. Pada masa kebingungan periode awal, itu saya mulai masuk ke akun Zoom, ya, mulai daftar, masih Zoom gratisan, 40 menit berhenti. Nah, kemudian anak-anak masuk lagi untuk lanjut gitu, ya. Kemudian juga belajar, masih sedikit belajar tentang Google Classroom. Sebenarnya di Loyola itu sudah disediakan Google Classroom cukup lama. Tapi karena saya berasal dari generasi yang lumayan jadul, ya sudah kalau tidak dikatakan tua ya terlalu senior, sehingga untuk masalah teknologi saya tidak terlalu antusias. Ini saya biarkan. Nah, terpaksa belajar saat menghadapi pandemi. Kemudian juga masih caranya sederhana, papan tulis yang disorot kamera. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan masa ketegangan ini tadi. Ya. Masa ketegangan ini karena ini mulai mengajar ya di awal bulan Juli. Ini saya sebut sebagai masa ketegangan karena semua awal ya apa-apa yang dimulai, apa yang saya kerjakan di masa ini awal Juli itu semuanya serba pertama, ya, menggunakan Zoom untuk ngajar pertama kali, menggunakan Pentablade pertama kali, menggunakan Quizzes yang akhirnya pertama kali juga gagal, bikin video juga pertama kali itu cukup grogi dan sebagainya, ya. Ini masa ketegangan. Nah, untuk orang seusia saya, mungkin adik-adik mahasiswa tidak, masa ini pusing itu bukan pusing di pening, itu bukan pening di kepala bagian depan ini, tapi pusing cekot-cekotnya itu di kepala bagian belakang. Nah, tidak pernah ngerasa ya adik-adik ya. Nah, kemudian juga ada masa di mana saya itu menghadapi laptop itu langsung mual, benar-benar mual, benar-benar pengen muntah. Sampai saya pernah minta izin ke kepala sekolah. Saya tidak mengajar saat itu, ya. Nah, kemudian berikutnya masa ketegangan ini juga saya mulai untuk sedikit-sedikit ya dengan keberanian membuat video praktikum sendiri untuk lebih memperjelas materi ke anak-anak. Nah, itu sampai dengan Agustus. Kemudian mulai masuk di bulan September, ini saya sebut sebagai masa kesadaran. Ini saya membuat program lebih daripada periode kedua. Kalau saya sudah membuat video praktikum sendiri untuk memperjelas praktikum itu, kebetulan ada rekan di MGBS Kimia itu yang mau belajar virtual lab, ya, dan kemudian bisa berhasil dengan sangat baik. Nah, kami berempat di MGBS Kimia itu akhirnya belajar bersama. Memang dalam situasi seperti ini ya, situasi seperti ini perlu kerjasama dan saling berbagi ilmu. Dan di Loyola proses untuk berbagi ilmu ini sangat kental. Ada seorang teman yang tahu metode tertentu, misalkan editing video, bukan bikin video menggunakan Zoom dan lain-lain, itu diajarkan ke rekan-rekan yang lain. Ini juga didukung oleh yayasan yang menyediakan sarana-sarananya. Ya. Nah, kemudian kesadaran ini juga saya berbuat lebih dengan melaksanakan yang namanya live practicum. Nah, cerita tentang live practicum ini ya. Kenapa saya akhirnya punya pikiran untuk mengadakan praktikum secara live, ya? Karena ini ada satu peristiwa, ini saya ceritakan ya untuk adik-adik. Saat itu saya membuat 3 video untuk memperjelas tentang sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Saya membuat 3 video itu di hari Minggu. Karena video yang saya buat ini saya kepengennya kontekstual, berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari, ya. Saya tuh bikin videonya dengan cara masak-masak karena kebetulan saya juga senang masak. Nah, itu saya ingat saya kerjakan itu di hari Minggu. Jadi sejak Minggu pagi saya sudah belanja bahan-bahannya. Kemudian saya siapkan di rajang-rajang dan sebagainya, saya siapkan macam-macam. Kira-kira siang jam 2 itu baru proses pengambilan gambar dibantu anak saya. Itu selesai karena lewat proses tidak langsung jadi ya, tapi lewat proses diulang-ulang, kira-kira jam 5 sore itu baru selesai. Itu sejak dari pagi. Nah, kemudian setelah diedit oleh anak saya, ya, kemudian saya kirim ke classroom-nya anak-anak. Nah, ini ada satu cerita di mana itu saya ingat hari Jumat itu. Jumat pagi saya ngajar di blok kedua di salah satu kelas. Nah, malam sebelumnya saya kasih tahu ke anak-anak, tolong dilihat dulu videonya karena akan saya bahas
Itu video untuk contoh proyek anak-anak. Nah, di kelas itu, pada blok kedua itu, saya tanya ke anak-anak, kalian sudah lihat videonya apa belum, Nak? Tidak satu pun menjawab. Hening, sunyi, sekian lama. Anak-anak, sudah ditonton belum videonya? Tidak ada yang jawab lagi. Akhirnya ada satu anak, ketua kelasnya di situ. Maaf Ibu, saya belum menonton. Oh ya, saya pikir satu anak itu aja, padahal anak itu skep. Nah kemudian dengan satu pengakuan dari rekannya ini, menyebabkan teman-teman yang lain itu membuat pengakuan yang sama. Maaf Bu Chan, saya belum nonton. Maaf Bu Chan, saya belum nonton. Akhirnya ada sekitar 30 anak di kelas itu, hanya satu anak yang menonton satu video dari 3 video yang saya sediakan. Tidak bisa ditahan, saya nangis saat itu. Terus terang saya nangis saat itu. Dalam kondisi kamera on. Saya tuh kayak apa ya, istilahnya tuh ketulo-tulo gitu ya, sakit, bukan sakit hati, tapi saya tuh menyiapkan dengan sangat kerja keras gitu, anak-anak suruh nonton aja kok nggak mau gitu. Nah akhirnya keluar pengakuan dari anak, maaf Bu, bukannya kami itu menyepelekan Bu Chan, bukan kami itu tidak menghargai Bu Chandra gitu ya, tapi kemarin tadi malam itu kami benar-benar tidak sempat karena blok pertama tadi kami itu ulangan sejarah. Nah, mau diapakan juga kalau sudah gitu. Marah-marah di depan laptop juga lucu, ya toh. Nanti di rumah juga ada orang tua, ya sudah. Saya terima mereka, cuma saya kasih macam-macam gitu ya, cerita-cerita gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa saya akhirnya kepikir untuk membuat pratikum secara live. Karena dengan pratikum secara live pada saat jam pelajaran, itu berarti fokus mereka akan lebih terjaga, terkontrol. Ya, mereka akan mau menghadapi layar laptop mereka. Melihat saya mendemokan gitu. Dan juga terjadi interaksi. Beda dengan video yang diunggah di YouTube, mereka tidak bisa bertanya secara langsung. Ya, tapi dengan live practicum ini saya mengerjakan elektrolisis. Ya, elektrolisis itu juga saya ada 3 larutan yang saya elektrolisis, kemudian tambah 1 untuk materi penyembuhan. Itu supaya lebih menarik. Untuk identifikasi basa, tidak saya gunakan PP. Yang umum digunakan adalah PP, tapi saya ganti dengan BTB. Ya, karena warna biru dari BTB itu kalau disorot kamera, itu hasil warna birunya itu bagus banget. Warna birunya tua gitu untuk BTB. Ya. Nah, kemudian setelah saya tanya ya ke anak-anak bagaimana respon mereka terhadap video yang diunggah ke YouTube, ternyata mereka mengakui apresiasi mereka terhadap pratikum secara live ini lebih mereka hargai gitu. Ya, nah ini yang memaksa saya untuk terus belajar tentang pratikum secara live. Memang dibandingkan dengan video, ya kalau live itu butuh kerja keras yang lebih karena tiap kali ngajar selesai pelajaran harus mencuci alat, harus menyiapkan bahan, belum lagi itu device-nya itu menggunakan 2 kamera dan sebagainya, ya. Tapi untuk anak-anak tidak ada yang tidak mungkin gitu. Berikutnya saya lebih lagi ya karena untuk mengajar menggunakan pen tablet itu kalau gitu terus saya bosan, anak-anak juga bosan. Nah, kemudian karena di Zoom itu disediakan breakout rooms. Saya belajar juga dengan teman yang mengajar juga lewat Zoom ya. Pada tahap ini saya sudah berlangganan Zoom. Saya sudah menggunakan Zoom Premium dan akhirnya mulai bulan September itu saya berlangganan Zoom yang 1 tahun karena ternyata lebih murah. Nah, lewat breakout rooms ini ternyata menarik sekali. Dan pertama kali saya mencoba breakout ini saya geli karena anak-anak itu bisa mengundang saya ke kelompok kecil mereka, ke rooms mereka masing-masing. Jadi saya masuk ke rooms, keluar lagi, nanti diundang lagi gitu. Ternyata menyenangkan. Dan ternyata di kelompok kecil mereka itu, mereka juga sangat antusias. Mereka sangat mau berdiskusi dengan rekan-rekannya. Ya, kadang-kadang tanpa mereka minta, saya masuk ke rooms mereka. Saya mendengarkan apa yang mereka bicarakan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya pada masa kesadaran ini, saya juga membuat 30 kode soal untuk penilaian tengah semester. Ini suatu kerja yang menuntut effort yang lebih ya. Nah, ini didasarkan karena pada masa sebelum mid semester,
itu mungkin saya sudah ulangan harian mungkin 2 kali ya. 2 kali. Nah, itu saya tuh ya gimana ya, nilai ulangan anak-anak itu paling rendah 90, yang dapat 100 itu banyak sekali. Saya tidak boleh berpikir negatif ya, tapi anak Loyola dengan kondisi ekonomi mereka itu paling tidak separuh kelas itu untuk kimia itu les. Saya tidak mau berpikir negatif ya, karena sumber mereka di rumah, untuk sumber info itu bisa dari manapun. Nah, untuk menghadapi seperti ini, akhirnya pada penilaian tengah semester itu saya membuat 30 kode soal. Jadi tidak ada anak di kelas yang soalnya itu sama persis, itu tidak ada. Ini membutuhkan kerja keras yang sangat, mulai dari pembuatan soal dan sebagainya, kunci juga soal harus benar-benar betul supaya tidak terjadi soal yang salah gitu ya. Karena tidak mungkin anak bertanya, jumlah soalnya terlalu banyak. Dan lagi delivery-nya juga harus betul gitu ya, tidak boleh ada kesalahan di sini. Nah, kemudian setelah ini saya lanjutkan pada periode yang saya sebut sebagai ongoing proses. Ini tahap, ini masih terus berlanjut ya. Salah satu segi positif dari adanya pandemi, kita itu mengajar secara online, anak di rumah, kita di rumah. Nah, akibatnya waktu untuk belajar mengajar tidak terbatas. Nah, juga di Loyola dengan situasi pandemi seperti ini, mungkin karena ekonomi orang tua juga terganggu gitu ya. Saya sediakan waktu untuk tutor UTBK dari kira-kira 200 anak IPA di Loyola, itu 96 itu mengikuti tutor UTBK. Jadi kira-kira separuh dari jumlah anak IPA itu kepengen ikut tes perguruan tinggi negeri. Nah, saya dukung mereka dengan mengadakan tutor di malam hari. Gitu. Nah, ini dimungkinkan. Kalau situasi normal, saya itu mendampingi anak-anak, kita sebut sebagai LONI, Loyola Night. Itu saya datang ke sekolah, saya menggunakan kantin, dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam, itu saya bersama anak-anak di kantin. Nah, itu terbatas, tapi dengan kondisi sekarang, sampai malam pun bisa. Ya. Kemudian kami mulai memikirkan ujian praktikum secara online. Kemudian kami dalam MGS juga akan segera belajar menyusun e-modul, karena ini kayaknya menarik sekali. Kemudian juga di semester depan, kami membuat proyek kolaborasi dengan MGBS lain. Dan setelah masa kesadaran ini, akhirnya saya mengambil satu kesimpulan, saya mendapat satu kesimpulan bahwa apa yang kita kerjakan pada saat kita offline, itu sedikit demi sedikit kita mulai menemukan cara bagaimana kita transfer offline itu ke dalam bentuk online. Ya, semuanya demi anak, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa hal akibat dari transformasi. Sisi positifnya tadi sudah diungkapkan beberapa, ya, dipaksa melek teknologi, terjadi perubahan kurikulum, tidak ada batas waktu, dan dipaksa untuk kreatif. Ya, slide berikutnya. Sisi negatifnya, kejenuhan dan kebosanan. Jenuh dan bosan itu tidak hanya anak, tapi guru juga. Nah, untuk mengatasinya, saya buat itu tadi macam-macam variasi cara supaya saya sendiri tidak bosan, ya. Tadi sudah diungkapkan sulit konfirmasi tingkat pemahaman siswa, kemudian fokus terganggu karena betul ada anak yang sambil pelajaran itu tidur. Kalau di Loyola itu tidak wajib on cam, ya, karena memikirkan kuota dan sebagainya, kita off cam tidak apa-apa, ya. Kemudian juga sisi negatifnya sangat tergantung pada jaringan, ya. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, sekarang ini yang saya sebut sebagai kimia kontekstual. Kimia itu tidak hanya tentang rumus-rumus. Kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada hari-hari ini anak-anak berada di rumah. Jadi terutama saya memikirkan penerapan ilmu kimia dalam keluarga. Saya sangat senang dengan perkataan chem estrai. Jadi kimia itu jangan dibaca sebagai chemistry, tapi diputus chem estrai. Apalah artinya kimia tanpa percobaan, tanpa praktikum, gitu ya. Slide berikutnya. Chemistry in daily life. Nah, ini ada beberapa yang saya
hubungkan kimia itu secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan. Kalau bicara tentang sifat koligatif larutan, itu di soal-soal itu misalkan tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu hubungannya dengan lintah. Nah, anak Loyola itu tidak mengenal yang namanya lintah. Lintah itu tidak kontekstual dengan anak Loyola. Nah, ini saya gunakan acar untuk menjelaskan tentang peristiwa osmosis. Ini akan saya perhatikan nanti secara live. Ya. Kemudian berikutnya koloid. Koloid ini adalah materi yang murni hafalan. Banyak guru yang mengabaikan ini, materi koloid, karena dianggap hafalan, hanya deliver materi, kemudian anak disuruh baca sendiri, dan akhirnya ulangan. Padahal koloid ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak di perguruan tinggi. Ya. Saya akan coba nanti menggunakan percobaan absorpsi pada norit, ya, secara live juga. Berikutnya untuk materi titrasi, ini sudah umum ya, penentuan kadar cuka dapur, kadar CH3COH dalam cuka dapur itu sudah umum dikerjakan ya. Yang saya tambahkan untuk mengajar anak-anak Loyola, setelah mengetahui kadar CH3COH dalam masing-masing cuka, ada merek macam-macam gitu, saya hubungkan dengan harga. Nah, nanti kadarnya itu dikaitkan dengan harga, diambil kesimpulan mana dari macam-macam merek ini yang paling murah. Gitu ya, ini antara lain chemistry in daily life. Slide berikutnya. Berikutnya ini adalah 4C, competence, attention, compassion, dan commitment in chemistry. Untuk mengasah terutama compassion, komitmen mereka berhubungan dengan kimia, ada beberapa yang biasa saya ajarkan. Yang pertama pada materi redox dan elektrokimia. Di bab ini salah satunya itu membicarakan tentang volta, dan kalau membicarakan tentang volta pasti kita bicara tentang aki. Aki itu menggunakan cairan H2SO4 yang kita sebut sebagai air keras. Nah, air keras itu dalam kehidupan normal ternyata banyak disalahgunakan. Ya, saya gunakan ini kasusnya Lisa Face Off. Saya tidak gunakan kasusnya novel, meskipun sama, karena novel itu banyak nuansa politiknya. Ya, saya mengangkat kasusnya Lisa karena ini berkaitan dengan KDRT di dalam rumah tangga. Silakan adik-adik kalau mau memperdalam tentang Lisa Face Off ini, ya. Kisah hidupnya sangat tragis, berakhir bahagia. Kemudian berikutnya balon yang berisi gas karbit. Ini benar-benar saya tekankan ke anak-anak bahayanya penggunaan balon yang isinya gas karbit. Karena balon ini sangat kontekstual dengan anak-anak. Mereka, anak-anak Loyola itu banyak yang mengadakan pesta Sweet 17 dan menggunakan balon. Bahaya karbit ini benar-benar saya bahas tersendiri dalam mata pelajaran kimia unsur atau dalam senyawa karbon. Ya. Berikutnya, ini masih program untuk semester depan. Pada pembahasan makromolekul atau biokimia, ya, saya akan ajak anak-anak untuk menyusun menu diet, menu sehat, dan salah satunya akan saya perkenalkan shirataki. Ini ada berupa beras, ada berupa mie, dan istilahnya memang berbau-bau Jepang. Padahal asal bahan dasarnya itu ada di Indonesia. Ya, shirataki ini disebut sebagai mie sehat Jepang. Dikatakan ini 0 kalori. Jadi sangat cocok untuk mereka yang ingin melaksanakan diet. Ya, ini kami berkolaborasi antara kimia, biologi, dan IPS, gitu. Ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini fun chemistry untuk kimia unsur. Nah, kimia unsur itu juga sesuatu yang jelehi ya, baik bagi anak maupun bagi guru. Karena melulu kita sebagai guru harus ngomong terus, dan anak pun harus dengar terus gitu. Nah, ini saya membentuk cara lain, fun chemistry. Saya hanya beri contoh anak-anak, sebelah kiri atas itu bentuk monopoli yang saya bikin contoh untuk anak-anak. Tapi ternyata setelah itu sampai ke tangan anak-anak, bentuknya itu bisa sangat beragam dan bagus-bagus. Kita hanya perlu memberikan umpan ke anak-anak, mereka akan berkembang dengan sangat baik. Ini salah satu cara untuk memberi kreativitas ke anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya,
Nah, ini adalah bentuk cinta saya kepada anak-anak. Ini saya persembahkan untuk anak-anak di kelas 12 setelah mereka menyelesaikan seluruh materi kimia di SMA. Ini adalah modul untuk persiapan US dan UN. Ya, ini saya buat tebalnya kira-kira 150 halaman. Ya, cukup besar, cukup berat. Nah, istimewanya ada di sini, di bagian bawah. Ya, dipersembahkan untuk yang terkasih. Di sampulnya ini saya print masing-masing anak. Ini sebenarnya enggak susah ya, dibantu suami. Ini dibuat menggunakan mail merge kayaknya ya. Nah, ini dibuat per anak satu-satu nama dituliskan, dan pada saat mereka menerima modul ini ya, saya enggak bisa ceritakan raut wajah mereka, tanggapan mereka. Mereka banyak yang berkata, "Weh, nanu jenenge di print siji-siji," bilang gitu. Ya, terus, "Bu, ini apa enggak susah atau Bu buat kayak gini?" Terus komentar yang lain, "Bucan, oh so sweet," dan sebagainya gitu ya. Sangat menyenangkan untuk membuat anak-anak bahagia ya. Sementara ini dulu yang saya sampaikan, kemudian moderator saya minta izin untuk pindah ke meja yang lain untuk saya melaksanakan praktikum secara live ya. Saya butuh waktu sebentar, saya akan meninggalkan tempat ini. Oh, ya baik Bu Chandrawati, dipersilakan untuk pindah akunnya. Nah, ini selagi kita menunggu ibunya mempersiapkan, di sini sudah hadir bersama kita Bapak Tarsisius Sarkim selaku program studi pendidikan kimia. Untuk Bapak Sarkim mungkin bisa menyampaikan 1-2 kata. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Pena. Selamat pagi Ibu Chandra, sedang menyiapkan praktikum. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Pak Sarkim. Selamat pagi Pak Sarkim. Selamat pagi Pak. Saya senang sekali, minta maaf saya baru bergabung tadi ketika Bu Chandra mulai. Saya itu ditugasi menjadi penyelia uji kompetensi PPG. Tadi ada persoalan di Sumatera Selatan, jadi harus persoalan koneksi para mahasiswa PPG belum bisa upload. Jadi saya terlambat di sini. Saya ingin menyapa semua para guru yang hadir di sini. Saya lihat ada Pak Bekti, ada Pak Edi Asmanto, ada Bu Aan, ada banyak sekali para guru dari Loyola. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga saya lihat dari Bandung, ada dari Kupang, Universitas Cendana, ya, dan juga tentu para mahasiswa program studi pendidikan kimia. Saya sangat berterima kasih telah bergabung di dalam forum ini. Tadi saya kelewatan mendengarkan sharingnya Stella dan kawan-kawan tentang pengalaman PLP kemarin. Webinar ini bagi kami sangat penting, terutama bagi para mahasiswa, supaya mendengarkan sharing dari yang berpengalaman. Kalau mendengar sharing Bu Chandra, saya mau kembali jadi murid SMA aja dah, belajar kimia. Kayaknya menarik banget tuh. Sangat konkret, kontekstual, belajar cuka, belajar balon, segala macam ya. Saya kira itu suatu yakin pembelajaran itu para muridnya pasti senang belajar diajar oleh Ibu Chandra. Nah, semoga rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sedang mempersiapkan diri juga bisa meneladani, mencontoh bagaimana menjadikan pelajaran kimia sungguh-sungguh menarik, menyenangkan, dan para siswa-siswi terlibat senang untuk belajar. Saya kira tugas utama kita itu membuat murid belajar. Jadi itu aja, saya ingin menyampaikan terima kasih telah bergabung. Barangkali para guru yang terlibat di sini banyak sekali, bisa juga nanti sharing supaya para mahasiswa mendapat inspirasi-inspirasi ya. Kami ini di kampus sedang haus memperoleh inspirasi dari Bapak Ibu guru, sharing supaya kita semakin siap
dan saya yakin para Bapak Ibu guru di sini yang hadir bisa menyampaikan pengalaman, ya, sharing kepada kami semua. Pada semua yang hadir, terima kasih, dan terima kasih dukungan Loyola dengan kru besarnya bergabung, ya. Kemudian kepada peserta dari luar, dari jauh-jauh, selamat bergabung juga, terima kasih. Dan terlebih kepada Ibu Chandra, ini kedua kalinya kita semakin dekat dengan Loyola, ya. Prodi Kimia, ya. Tempo hari minggu lalu Bu Chandra diundang khusus untuk dimohon pendapatnya tentang kurikulum Prodi Pendidikan Kimia. Jadi kita sedang mereview kurikulum kesesuaian dengan konsep Mas Menteri Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita sudah masukkan masukan dan hari ini masukan langsung kepada para mahasiswa. Demikian, selamat melanjutkan. Terima kasih atas waktunya dan semoga ini sungguh bermanfaat bagi kita semua, terlebih nanti bagi para siswa-siswi yang belajar bersama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sarkip yang sudah menyampaikan 1-2 kata yang sudah memberikan sapaan kepada kita. Apakah Ibu Chandrawati sudah hadir dalam ruang virtual ini? Sudah terlihatkah? Belum ya, Bu. Oh, tolong anu ya. Oh iya, sudah, Sudah Bu. ya? Iya, Bu. Ya. Suara saya terdengar ya? Ya, suara saya juga terdengar ya? Ya. Selamat pagi Pak Sarkim. Ya. Selamat pagi Pak Sarkim. Terutama untuk adik-adik mahasiswa, ini saya ajarkan praktikum secara live, mungkin bisa jadi alternatif ya untuk pembelajaran. Yang saya berikan di sini adalah pembelajaran yang sangat kontekstual, menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana. Jadi hilangkan pemikiran, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kalau mau mengajar praktikum kimia, kita butuh lab, kita butuh alat, kita butuh bahan-bahan kimia, itu mulai kita tinggalkan. Kita bisa menemukan di rumah apa yang bisa kita berikan ke anak-anak. Nah, contohnya ini adalah pada pembelajaran koloid, salah satunya adalah koloid itu mempunyai sifat absorpsi. Nah, di soal-soal UN, absorpsi itu terjadi pada penggunaan norit. Norit itu bisa menyerap racun di dalam tubuh. Nah, tapi kan kita tidak mungkin untuk menjelaskan secara nyata kepada anak-anak bagaimana proses cara kerja norit itu dalam menyerap racun. Nah, ini praktikum sederhana, sangat sederhana. Saya hanya membutuhkan air, ini air biasa, ya. Nah, kemudian saya membutuhkan zat warna, ini sumbo. Saya teteskan sini sekitar 3 tetes. Sumbo berwarna merah ini, warna apapun ya, terserah. Ini saya aduk. Nah, kemudian untuk menjelaskan sifat absorpsinya, saya menggunakan norit. Norit ini harganya juga murah sekali. Saya masukkan ke dalamnya kira-kira 5 butir norit. Norit ini karena arang, warnanya hitam, dan hati-hati memberikan penjelasan kepada anak-anak, karena anak-anak sering bingung antara norit dengan oralit. Ini saya masukkan ke dalamnya, butiran norit. Nah, kemudian ini saya aduk. Segera di dalam air, norit ini akan membentuk koloid. Ini akan membentuk cairan warnanya hitam. Nah, gini. Kemudian nanti perlahan warna merahnya itu akan diserap oleh norit. Ini sudah mulai berkurang warna merahnya, akan diserap oleh norit. Dan sekalian percobaan ini membuktikan sifat koloid yang tidak bisa mengendap. Jadi kalau cairan, sebentar saya tambahkan lagi, karena penggunaan norit ini memang butuh banyak. Di kemasannya itu juga membutuhkan sekian butir norit sesuai tingkat racunnya. Sekalian ini juga bisa menjelaskan ke anak-anak, karena kalau
cairan hitam dari norit di dalam air ini kita biarkan bahkan selama semalam pun tidak akan memisah karena koloid itu memang tidak bisa mengendap. Ya, saya kira ini sudah cukup. Nah, kemudian untuk lebih tahu, karena warna merahnya ini akan kalah dengan warna hitam dari norit, untuk membuktikan kalau memang ini warna merahnya sudah hilang, saya siapkan gelas berisi air yang lain, ya. Kemudian cairan dari sini. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Ini sudah terlihat tanpa ada warna merah sama sekali. Saya masukkan ke sini. Nah, ini sudah tidak ada warna merahnya. Nah, membuktikan memang fungsi norit sebagai pengabsorpsi itu dapat berjalan dengan sangat baik. Ya, ini contoh sederhana untuk menjelaskan fungsi absorpsi dari norit. Ini yang pertama. Saya akan ganti dengan praktikum yang lain. Ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Saya akan dibantu oleh Bu Melisa. Silakan Bu Melisa. Tentang sifat koligatif larutan, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa osmosis. Yang tadi saya katakan kalau di soal-soal, osmosis itu biasanya contohnya adalah cara untuk melepas lintah dari tubuh. Dengan cara lintah itu diberi garam. Tapi untuk konteks anak Loyola itu tidak cocok. Kalaupun misalkan bisa ditemukan lintah, saya sendiri pun untuk praktikum lintah itu jijik. Nah, saya lebih senang menggunakan pembuatan acar dari timun, atau nanti pembuatan sambal goreng, pendampingnya nasi ayam, menggunakan labu siam. Nah, baik timun maupun jipang, ya ini istilahnya jipang, labu siam, dengan bantuan garam, ini nanti akan kita perlihatkan proses osmosisnya. Kita tahu timun ini adalah di dalamnya berisi banyak air. Kemudian kalau di luar timun ini kita berikan garam dalam jumlah cukup banyak, maka air dari dalam timun, pelarut air yang ada di dalam timun itu akan keluar ke arah di luar timun itu ada konsentrasi garam yang tinggi. Jadi air dari timun akan keluar. Nah, ini kita buktikan. Silakan Bu Melisa, bantu diremas-remas. Sama juga terjadi pada jipang. Untuk membuat sambal goreng jipang itu tidak enak kalau jipangnya itu langsung diolah. Nanti jipangnya itu kaku. Nah, ini harus diremes gini. Nah, segera aja kita bisa perlihatkan kepada anak-anak dengan sangat jelas peristiwa osmosis. Segera di sekitar timunnya maupun labu siamnya itu akan terbentuk air. Airnya ini berasal dari air yang berada di dalam timun, keluar karena peristiwa osmosis. Nah, ini timunnya juga akan lemes ya, istilahnya lemes gini. Dan ini enak sekali nanti kalau dijadikan acar, tidak kaku. Nah, ini kan, ini airnya sudah ada banyak di sini. Ya, airnya ini akan kita buang karena ini sangat asin. Ya, saya kira cukup. Tolong airnya. Kemudian ini akan saya bilas untuk menghilangkan garamnya terlalu asin. Demikian juga yang terjadi pada labu siam. Ini sudah lemes ya labu siamnya. Nanti kita bisa olah lebih lanjut menjadi sambal goreng. Nah, kemudian timunnya ini tadi, timunnya akan saya pindahkan ke sini. Nah, ini kalau diberikan ke anak-anak, di samping ini mudah karena mereka berada di rumah, juga menarik. Saya tambahkan air. Saya tambahkan sedikit air. Kemudian saya tambahkan gula.
Kemudian saya tambahkan cuka. Nah, gini. Kemudian diaduk. Nah, ini sudah jadi acar timun, seger, enak ini ya. Nah, kemudian tinggal tambahkan misalkan ini ada cabai. Nah, ini sudah jadi acar timun. Pembuatannya gampang. Saya kira anak-anak kalau diajak bikin gini pasti juga bisa. Nah, ini saya lanjutkan lagi dengan ini adalah hasil jadinya. Jadi acar timun tadi saya pasangkan dengan bakmi. Kemudian labu siamnya tadi, ini saya olah menjadi sambal goreng labu siam untuk pendampingnya nasi ayam. Nah, kemudian kalau ini adalah contoh dari peristiwa osmosis, pada sifat koligatif itu ada lagi kenaikan titik didih. Nah, untuk kenaikan titik didih, ini saya praktekkan dengan cara memberi penjelasan kepada anak-anak cara perebusan spaghetti. Jadi merebus spaghetti itu jangan hanya dengan air saja, tapi airnya itu diberi sedikit garam untuk menaikkan titik didihnya, sehingga proses pematangan spaghetti itu jadi lebih sempurna. Nah, ini saya berikan contohnya, ya, ini pemasakan spaghetti. Nah, setelah spagettinya direbus, kemudian bisa kita tambahkan saus untuk spagettinya ini. Nah, kita tambahkan ke atasnya. Kita tambahkan ke atasnya parutan keju. Nah, ini sangat disukai anak-anak ini. Parutan keju yang banyak gitu. Nah, ini pasti anak-anak akan suka. Nah, ini sudah jadi untuk penjelasan tentang kenaikan titik didih. Ini untuk kenaikan titik didih, pemasakan spaghetti. Dan satu lagi sebenarnya, untuk penurunan titik beku, saya menggunakan pembuatan es goyang. Bukan es puter, tapi es goyang. Ini alat, saya kebetulan punya alatnya ini. Ya. Bisa dilihat di YouTube channel saya untuk praktikum pembuatan es goyang dan juga yang lain-lain ini. Ya. Satu lagi ya, adik-adik mahasiswa, untuk pembuatan sambal goreng labu siam, di samping tadi ada peristiwa osmosis, juga bisa dijelaskan sangat kontekstual untuk menghasilkan sambal goreng yang warnanya bisa merah seperti ini. Ya. Digunakan lombok yang dirajang halus. Ya. Kemudian setelah itu lomboknya juga jangan dirajang gitu, tapi sambil diulek. Kira-kira ini berhubungan dengan apa ya, adik-adik? Ada yang bisa jawab, adik mahasiswa? Kenapa untuk membuat sambal goreng yang warnanya seperti ini, lomboknya tuh harus dirajang halus gitu, kemudian sambil diulek juga, baru nanti digongso. Ada yang bisa? Kenapa? Berhubungan dengan? Nah, gitu loh, berhubungan dengan luas permukaan. Ya, ini sekalian saya membuktikan. Live praktikum ini kita bisa interaktif dengan anak-anak, itu juga yang terjadi. Ya, beda dengan itu kalau video yang diunggah ke YouTube. Ya. Sekian dulu pemaparan dari saya akan kembali ke meja saya untuk slide yang terakhir. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Chandrawati yang sudah memaparkan materinya tadi dan juga sudah mensimulasikan ya praktikum yang berbasis kontekstual ya. Sungguh menginspirasi dan menggugah selera. Jadi kita nggak belajar kimia saja, tapi tadi udah sekalian dengan tutorial memasak jadinya ya. Baiklah, ini masih ada slide ke slide ke-12 ya. Terakhir baik. Untuk penutupnya. Baiklah, ini sudah siap, Bu? Untuk penutupnya, maaf ya. Ya, ini Bu, saya persilakan. Ya, untuk penutupnya ya, bagi adik-adik, dalam situasi pandemi seperti ini, situasi online seperti ini, perlu kesabaran, sangat diperlukan kesabaran, karena daya paham anak dalam situasi berjauhan ini pasti berbeda ya. Yang kedua, guru harus mau berinovasi, guru harus kreatif ya untuk mengatasi kebosanan bagi kita, bagi anak, dan juga supaya pembelajaran kita itu lebih mudah diterima anak-anak.
Guru harus mau berkembang, karena dengan kita berkembang, kita belajar, berarti kita juga bisa memberikan yang lebih kepada anak-anak. Ya, ini adalah kutipan yang saya ambil dari Romo Baskoro SY dalam webinar AAJI beberapa minggu yang lalu, judulnya Pendidikan yang Bermakna. Berikan rasa nyaman kepada anak dalam situasi yang tidak nyaman ini. Ya, saya kira cocok dengan situasi kita saat ini. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada sesuatu yang salah, yang tidak berkenan, ya. Ad maiorem Dei gloriam, ya, berkah dalam untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Chandrawati. Mari kita berikan aplaus untuk pembicara kita hari ini. Ya. Sangat menginspirasi ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Chandrawati tadi. Dan memang benar ya, kalau di situasi pandemi saat ini memang cocok kita menerapkan pembelajaran yang kontekstual. Nah, sekarang webinar tidak akan terasa menyenangkan dan seru kalau tidak ada diskusi lebih lanjut. Maka dari itu, sekarang saya mempersilakan peserta untuk bisa mengajukan pertanyaannya dengan tetap mengikuti tata tertib yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi peserta bisa menanyakan secara langsung dengan menekan tombol raise hand dan menunggu instruksi dari moderator. Dan peserta juga bisa menanyakan atau menyampaikan materinya lewat kolom chat dengan menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Untuk peserta, saya persilakan waktunya bisa bertanya-tanya. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, ini sudah ada satu orang dari Arya. Saya persilakan kepada Arya untuk menyebutkan nama lengkap, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Ya, halo, selamat pagi Bu Chandra, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru-guru, dan teman-teman semua mahasiswa. Saya Arya Susila Nugraha, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma. Ya, saya hendak bertanya kepada Ibu Bu Chandrawati. Ada dua pertanyaan sih Bu, tapi nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah apa titik turning point atau titik ubah Ibu dalam menghadapi situasi ini? Karena kan tadi kan awalnya kan di awal masa pandemi ini Ibu Chandrawati mengatakan bahwa saya pusing sampai cekot-cekot di kepala bagian belakang, lalu bahkan sampai mual ketika menghadapi laptop. Itu kan sudah apa ya, akut mungkin ya. Itu tentunya butuh effort sangat besar untuk merubah diri menjadi oke, saya harus belajar teknologi, saya harus menyiapkan biar anak-anak bisa belajar dengan baik. Titik ubahnya apa, Bu? Turning point-nya apa, Bu? Bisa sampai di akhirnya berubah. Lalu yang kedua adalah inspirasi, Bu. Dari mana Ibu atau bagaimana cara Ibu untuk membrainstorming atau bagaimana Anda mendapatkan ide-ide yang sangat brilian tadi, seperti mengaplikasikan kimia dalam memasak, seperti tadi cabai yang dihaluskan, terus timun pickle acar seperti itu. Dari mana ide-ide itu Ibu peroleh, atau bagaimana tipsnya, Bu, biar kita bisa dapat ide yang brilian juga seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab atau gimana? Iya, Bu, langsung saja ditanggapi. Ya. Terima kasih Di Arya atas pertanyaannya. Untuk yang pertama tentang titik ubah, ya. Titik ubah kenapa saya bertransformasi ya dari yang tadinya cekot-cekot sampai akhirnya mulai lerem ya, mulai nyaman dan akhirnya punya keinginan untuk berkembang. Itu tidak lain dan tidak bukan motivator utama saya itu adalah anak-anak, ya. Karena dalam situasi berjauhan kayak gini, saya tuh membayangkan ya, hari-hari kayak gini tuh harusnya saya bersama anak-anak, seneng guyon gitu. Nah, terus saya harus berbuat sesuatu untuk anak-anak saya. Karena setelah ini,
mereka akan kuliah. Ya, karena saya megang 12, segera setelah ini lepas dari Loyola, mereka akan segera kuliah. Jadi saya di situasi pandemi ini tetap saya tidak boleh mengurangi kadar kualitas pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara karena berjauhan, sampaikan dengan cara tadi penuh kesabaran. Punya pikiran positif terhadap anak-anak. Jadi kita tahu, kayak tadi ya, nilai ulangan harian itu bagus-bagus, ya mungkin mereka memang dibantu, mungkin mereka dalam grup dan sebagainya, tapi hindarkan itu, kita ambil segi positifnya. Nah, diatasi misalkan dengan membentuk soal yang 30 tadi. Karena dengan demikian, mau tidak mau, mereka lebih punya persiapan, paling tidak untuk tes-tes kimia gitu. Ya, titik ubahnya terutama motivatornya adalah anak-anak. Ya. Kemudian inspirasi kenapa bisa kayak gitu, itu tidak ada teorinya sekali, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi kalau saya masak itu biasanya kan pagi gitu ya, suami dan anak-anak belum bangun gitu, jadi banyak ngalamunnya kalau pagi itu. Jadi kebetulan saat itu ya memang lagi ngeremes loh. Ini kan osmosis ya. Nah itu saya kait-kaitkan gitu ya. Tadi pembuatan sambal goreng warnanya jadi hitam gitu, kok jadi hitam, sambal goreng warnanya jadi merah gitu ya. Saya tuh tidak terlalu ahli membuat sambal goreng sampai bisa berwarna merah. Nah kebetulan untuk webinar ini tadi saya diberkati Tuhan warna sambal gorengnya bisa bagus. Nah kok ini bisa bagus ya? Karena tadi itu saya punya lombok rajang ya, kebetulan di kulkas ada lombok rajang. Nah itu saya ulek, oh ini berarti luas permukaan. Nah, baru ketemu tadi pagi itu. Dan saya kira untuk terutama mungkin adik-adik mahasiswa yang cowok ya, tidak usah pesimis masak. Cari minat yang adik-adik punya. Cari sesuatu kelebihan adik-adik, nah itu diperdalam, dihubungkan diri dengan kimia. Ya, terus terang misalkan kalau yang materi redoks dan elektrokimia yang berhubungan dengan listrik, saya itu agak tidak senang dengan listrik gitu. Nah, senang saya itu di koligatif kimia unsur gitu, yang bisa ada main-mainnya gitu, ada fun-nya. Gitu mungkin di area. Ya, nggih Bu, cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Bu Chandrawati ke Arya yang sudah menanyakan pertanyaannya tadi. Apakah ada peserta lain yang ingin menanyakan, mau bertanya atau mungkin sharing gitu apa yang sudah didapatkan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Chandra? Nanti teman-teman juga atau Bapak Ibu sekalian juga bisa bertanya lewat kolom chat. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Oh iya, ini sudah ada Brigita Novita Listiarini. Silakan kepada Brigita untuk bisa menyalakan audio dan kameranya dan menyampaikan materinya, menyampaikan pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya, mungkin saya akan berbagi pengalaman dulu ya. Jadi pada saat saya praktek mengajar kemarin, itu saya mendapatkan pengalaman bahwa anak-anak itu kan mereka menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kemarin itu saya ada kendala di mana peserta didik itu seperti enggan untuk belajar teknologi yang baru mereka temui. Misalkan kemarin kan untuk pengumpulan tugas saya menggunakan Google Drive. Nah, mereka itu ada beberapa yang sampai saya buatkan tutorial seperti itu, mereka tetap tidak mau belajar. Jadi mereka dengan cara instan itu mereka hanya mengirimkan ke WhatsApp. Itu bagaimana ya kira-kira solusi yang bisa ditawarkan agar mereka itu mau belajar sesuatu yang baru, contohnya dengan teknologi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kemarin kan waktu saya mengajar, saya itu juga ada pengalaman bahwa terkait dengan evaluasi pembelajaran. Jadi kemarin saya itu setiap evaluasi pembelajaran itu saya dengan mengadakan kuis ataupun dengan pengumpulan tugas. Nah, untuk pengumpulan tugas sendiri ataupun dengan kuis, itu terdapat beberapa peserta didik yang tidak mengumpulkan tepat waktu atau tidak mengikuti kuis. Nah, itu solusi yang bisa
ditawarkan itu seperti apa ya Bu? Karena kayak seperti sulit sekali karena waktu sudah mau UTS pun mereka tuh kayak belum enggan mengumpulkan tugas-tugas tersebut dengan alasan tugas menumpuk. Itu solusi yang bisa ditawarkan seperti apa? Terima kasih. Terima Baik, kasih. ini ya bisa langsung ditanggapi oleh Ibu. Ya. Ini pertanyaannya saya sendiri agak susah menjawab ya, karena anak Loyola itu saya sendiri tidak menjumpai seperti ini ya. Tidak mau mengikuti teknologi, jadi kepengen apa namanya secara instan ya, karena lewat WhatsApp itu berarti kan lebih gampang gitu ya. Yang pernah saya alami, tapi ini awal-awal bulan Juli dulu ya. Ada anak yang deliver tugas itu dalam bentuk PDF, PDF-nya itu difoto, tidak mau menggunakan cam scanner. Ya, itu akibatnya kan hasilnya juga jelek ya. Dan lagi satu persatu, itu koreksinya kan jadi susah. Nah, kemudian itu bisa saya, kalau di Loyola ya, karena mungkin situasi anaknya beda ya, itu mereka yang deliver tugas tidak sesuai aturan, tidak membuat saya nyaman ya istilahnya. Saya chat secara private ya, saya ajak bicara sendiri. Gini nih apa kamu tidak kasihan sama Bucan, harus ngoreksi, apalagi fotonya itu hasilnya hitam gitu. Nah itu saya kasih solusi. Kamu mau coba ini scanner, terutama yang cewek ya, yang kayak gini biasanya cewek. Kamu kalau udah bisa coba belajar dengan temanmu atau di rumah ada siapa gitu. Biasanya sih dengan diajak bicara itu mereka kemudian bisa berubah ya, di tugas berikutnya mereka sudah bisa lebih baik. Itu dari saya. Kemudian untuk kuisis, kalau masalah terlambat, saya pribadi berusaha untuk memahami anak, karena kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya, di Loyola pun anak-anak Semarang itu banyak yang mengalami kendala, apalagi situasi hujan seperti ini ya, kendala wifi, kuotanya habis dan lain-lain. Sehingga di Loyola pun memang tidak mengharuskan on cam. Saya banyak off cam, ya, karena untuk menghemat kuotanya anak-anak. Kasihan kalau mereka harus sepanjang hari on cam gitu ya. Selama ini tidak ada anak yang sampai parah tidak mengumpulkan tugas dan sebagainya, tidak ada. Atau mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa memberikan solusi. Ya, dipersilakan. Mungkin ada Bapak Ibu dari SMA Loyola yang mungkin bisa sharing ya pengalaman yang sama seperti Ibu Chandrawati ini. Pak Yudi mau menambahkan? Atau rekan yang lain yang punya pengalaman? Pak Edi mungkin? Bu Dewi? Ya mungkin Bu. Ya. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Bu Dewi. Iya, terdengar Bu. Bisa. Ya. Dengar Bu. Ya, kebetulan begini, di semester terakhir, semester 1 tahun ajaran yang lalu, itu pada masa pandemi. Mohon maaf Bu, ini terputus suaranya. Baiklah, mungkin sambil menunggu jaringan dari ibunya stabil, ini ada beberapa pertanyaan ya untuk Ibu Chandrawati. Ini ada dari sebentar, ini Bu Dewi menggantikan saya. Sebentar. Oh iya. Oh iya, Pak. Mohon maaf tadi suaranya terputus. Ini saya menempati tempat Bu Chandra. Kebetulan kami ada di dalam satu laboratorium. Saya lanjutkan. Apakah bisa terdengar
itu ada satu tugas yang belum dikumpulkan. Dan kemudian Waka Kurikulum itu sampai menghubungi saya, ini nilainya apakah nilainya ini, karena kan nilainya memang kurang begitu ya, karena ada nilai yang belum dikumpulkan, yaitu nilai tugas. Kemudian saya menceritakan bahwa iya Pak, ini saya hubungi berkali-kali tidak bisa, dan kemudian sampai terakhir tidak ada respon. Lalu yang terjadi adalah kami berkoordinasi dengan wali kelas. Waktu itu wali kelasnya adalah Pak Edi Asmanto, kebetulan Pak Edi Asmanto ada di sini. Lalu Pak Edi Asmanto dengan segera menanyakan ke anak ini, dan kebetulan rumahnya ada di dekat anak ini. Jadi rumah Pak Edi Asmanto itu di daerah Banyumanik, dan anak ini juga ada di daerah itu. Lalu didatangi ke rumahnya, ditanyakan persoalannya apa. Ternyata persoalannya ada device yang dia pakai, itu kalau menggunakan video, jadi tugasnya itu adalah tugas membuat video pembuatan indikator bahan alami. Nah, kemudian HP yang bisa dipakai untuk membuat video itu dipakai oleh ibunya untuk bekerja. Sedangkan dia pakai untuk pembelajaran adalah HP yang tidak bisa dipakai untuk membuat video. Nah, karena ada komunikasi seperti ini, kemudian Pak Edi mengusulkan supaya HP-nya ini bisa dipinjam dulu dari mamahnya atau dipinjami HP untuk kemudian membuat tugas untuk pembuatan indikator bahan alami ini. Jadi saya kira mengapa anak ini tidak mengumpulkan tugas sampai sekian lama, pasti ada persoalan di rumah. Sesuatu, entah device-nya, rumah, entah dengan keluarga, begitu ya. Tapi situasi apa yang sebenarnya terjadi sehingga bisa diatasi secara bersama-sama. Dan saya kira kekhasan dari Loyola yang mengutamakan pendekatan pura personalis ini akan sangat membantu dalam situasi daring seperti ini. Begitu saya kira, Mbak. Baik, terima kasih untuk tambahannya dari rekan Ibu Chandrawati. Bagaimana untuk di kita, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu Chandra sudah ada beberapa pertanyaan. Di sini ada Naris yang ingin bertanya, ini tapi sayangnya tidak bisa menekan tombol raise hand. Mungkin sekarang saya persilakan bisa menanyakan pertanyaannya langsung. Untuk Naris, apakah sudah bisa bertanya langsung? Oke, ya. Makasih Mbak. Minta maaf tadi sempat keluar Zoom. Baik, saya ingin bertanya ke Bu Chandra. Kira-kira pola pendekatan atau cara apa yang Ibu gunakan sehingga bisa menarik minat anak-anak untuk belajar kimia secara istimewa, karena toh kan setiap anak kan punya daya tangkap, punya semangat yang berbeda-beda. Bagaimana Ibu memfasilitasi mereka teristimewa untuk cara-cara pendekatannya, Bu? Itu aja. Terima kasih. Baik, ya, bisa langsung ditanggapi. Ya, saya langsung jawab ya, Dek Naris. Memang apa ya, kalau saya itu bilang, saya itu memang dilahirkan untuk jadi guru. Jadi naluri keibuan saya itu sangat berperan di dalam profesi saya sebagai guru. Ya. Nah, untuk adik-adik yang nantinya akan jadi guru juga, ya, terutama kalau adik-adik ngajar di sekolah-sekolah kolese, nah saya harap kimia itu diajarkan dengan sabar. Ya. Kita harus punya komitmen kuat untuk mendampingi anak-anak dengan sangat baik, karena anak-anak akan terus belajar. Kita berhenti di sini, tapi anak-anak masih terus belajar.
Nah, itu tanamkan nilai-nilai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari melewati atau lewat kimia. Penuh kesabaran dan berusaha untuk sangat memahami anak. Apalagi anak-anak usia remaja ya. Karena kita mengajar kimia, kita mengajar di SMA. Anak-anak usia remaja itu penuh dengan dinamika, penuh gejolak, ya, penuh persoalan, macam-macam persoalannya. Nah, kita bisa pahami lewat cara mereka. Dengan cara pendekatan itu, otomatis mereka akan dekat ke kita. Nah, kalau mereka sudah dekat ke kita, gampang untuk mengolah. Terutama anak-anak yang saya dampingi, saya lebih care, bukannya membedakan dengan yang lain ya, tapi saya lebih memberikan perhatian terhadap anak-anak yang dalam tanda kutip mengalami kesulitan dalam pemahaman kimia, itu lebih saya dampingi dan sebagian besar berhasil. Ya, mereka bisa lebih open ke saya gitu. Jadi kan kita itu tempat curhat, pengganti orang tua yang ada di rumah. Perlakukan anak-anak seperti anak kandung kita sendiri. Mungkin kalau adik-adik masih muda, ya nanti berhadapan dengan anak-anak itu selisih usianya masih terlalu dekat, itu mungkin belum bisa ya menganggap murid-murid itu sebagai anak. Tapi dengan berjalannya waktu itu nanti naluri itu bisa lebih diasah gitu ya. Guru itu adalah profesi yang butuh pengalaman, ya. Jadi jangan pesimis, jangan terus gimana gitu. Kalau lu kok gini ya. Dengan berjalan asal kita mau berkembang, kita mau belajar, gitu. Itu Naris. Baik, terima kasih Bu. untuk tanggapannya. Bagaimana Romo Naris? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, karena keterbatasan waktu. Jadi saya akan bacakan pertanyaan terakhir yang sudah ada di kolom chat ini dari Putri Ndung Universitas Nusa Cendana. Saya rangkum. Belajar kimia itu sangat sulit untuk dipahami karena materi-materinya yang begitu rumit. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu dalam hal seperti itu? Lalu yang kedua, apakah Ibu pernah memiliki tantangan terbesar dalam belajar kimia itu sendiri? Itu Bu, apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya, saya jawab langsung ya. Ya. Hilangkan kesan bahwa kimia itu rumit. Malah kalau bagi saya, kenapa saya memilih kimia? Karena kalau biologi itu terlalu hafalan. Fisika itu terlalu hitungan. Nah, kimia itu ada di tengah-tengahnya. Rumus-rumusnya juga tidak terlalu panjang, hafalannya ya ada, teorinya ya ada, dan terutama sangat kontekstual. Maka kita yang sebagai guru ini, itu yang berusaha membangun kecintaan anak-anak terhadap kimia. Karena kalau anak-anak sudah cinta terhadap ilmu yang kita ajarkan, mereka terkesan dengan cara kita mengajar, dengan perilaku kita dalam menghadapi anak-anak, itu semua nanti prosesnya akan sangat berjalan dengan mulus. Nah, itu yang bisa kita berikan ke anak-anak untuk sanggup mereka pada saat mereka nanti lulus. Ya, saya kira itu. Kemudian pertanyaan kedua, tantangan terbesar ya. Saya ingat-ingat tantangan terbesarnya ya terutama saya punya ambisi ya dulu pada saat masih ada UN itu ya. Saya punya ambisi itu tiap kali UN itu kimia itu paling tidak mencapai peringkat nomor 1 di Kota Semarang. Itu ambisi saya. Itu makanya saya mendampingi anak-anak dengan tadi membuat modul terkasih dan sebagainya itu yang saya anggap sebagai tantangan ya, membantu mereka juga karena kalau itu kimia mencapai peringkat 1, pernah juga sampai di tingkat Jawa Tengah, itu anak-anak juga ikut senang gitu ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Ibu Chandrawati. Tidak terasa ini sudah cukup lama kita berdiskusi, berbincang-bincang dengan Ibu Chandrawati dan sekarang kita sudah berada di penghujung acara dan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Chandra dari pemaparan materinya tadi dan juga praktikum bisa disimpulkan bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik membutuhkan perangkat pembelajaran yang memadai. Lalu yang kedua, kita harus menerapkan chemistry in daily life atau dalam hal ini kita menerapkan chemistry atau kimia yang berbasis kontekstual. Di sini bisa kita lihat dari praktikum yang sudah disimulasikan oleh Ibu Chandrawati, di mana tadi ada praktikum tentang koloid dan juga sifat koligatif larutan yang osmosis tadi itu. Lalu ada juga yang terakhir, kita bisa membuat atau
mengembangkan ide-ide yang inovatif di dalam pembelajaran kimia dengan inspirasi langsung dari kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin yang bisa disimpulkan. Kami, saya dan juga panitia Dies Natalis Prodi Pendidikan Kimia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dari Ibu yang bisa mengisi akhir pekan kami di webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dari saya sebagai moderator, memohon maaf apabila dalam webinar tadi ada kesalahan kata. Untuk acaranya ini saya kembalikan ke moderator, ke pembawa acaranya Amel. Terima kasih. Terima kasih Ibu Chandra dan Kak Vena selaku moderator kita pada hari ini. Bagaimana nih teman-teman tadi mendengar seminar dari Ibu Chandra yang sangat menarik tentunya teman-teman. Jadi melihat spaghetti, acar, bakmi gitu jadi lapar ya semuanya. Iya bener banget Mbak Amel. Nah, tentunya dengan mendengar seminar dari Ibu Chandra, sangat-sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga ilmunya mengendap ya teman-teman, nggak menguap gitu. Iya. Iya. Dan semoga juga udah nggak bingung-bingung lagi gimana nanti. Iya, terima kasih kembali. Jadi lebih siap dan tidak bingung lagi tentunya gimana menghadapi pembelajaran di saat pandemi dan tentunya menyiapkan diri sebagai guru yang inovatif tentunya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada sedikit pengumuman dari panitia. Untuk sertifikat seminar akan dikirimkan oleh panitia ke masing-masing email peserta. Nah, untuk minggu depan nih teman-teman, hari Sabtu tanggal 28 November 2020, pukul 8 WIB akan dilaksanakan misa syukur Dies Natalis keempat Pendidikan Kimia. Nah, selain misa nih akan diumumkan juga pemenang lomba poster, lomba esai, dan lomba-lomba lainnya. Dan tentunya akan ada penampilan dari masing-masing angkatan nih. Pasti udah nggak sabaran kan teman-teman? Nah, untuk Dies hari hanya akan ditayangkan secara live di channel YouTube Pekim dengan nama Pendidikan Kimia USD. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman video-video di channel YouTube kita di Pekim USD. Nah, untuk tadi kan udah mendengar nih sharing dari kakak-kakak angkatan 17, mendengar materi seminar, sudah tanya jawab juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Nah, foto ini akan dipandu langsung oleh divisi Pupdok. Pada divisi Pupdok, dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dan teman-teman, kami mohon menyalakan kamera masing-masing sebentar. Akan kami dokumentasikan. Baik, saya akan menghitung untuk layar yang pertama. Selanjutnya untuk layar kedua. Layar ketiga. Layar keempat. Layar kelima, layar keenam. Baik, semua sudah. Terima kasih Romo Sani. Teman-teman, Bapak Ibu serta seluruh peserta seminar hari ini, demikianlah seminar kita pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih terutama kepada pembicara kita hari ini, Ibu Chandrawati Nugraha MPD, teman-teman dari Pekim Sanata Dharma, SMA Kolose Loyola, teman-teman dari UGM, Atmajaya, dan masih banyak lagi tentunya. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah bekerja keras dan juga dosen yang sudah membimbing kami selama persiapan seminar ini. Saya atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan berkaitan dengan pelaksanaan acara hari ini. Akhir kata, marilah kita tutup acara dengan doa bersama. Hadirin sekalian, berdoa akan saya pimpin.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu telah hadir pada seminar hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia. Bapak Ibu semuanya. Oh, banyak banget. Terima kasih, Kak. Bye, guys. Makasih. Terima kasih teman-teman bergabung. Love you to the moon and back. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sarkim. Selamat pagi Pak Bekti, gimana kabarnya nih Loyola? Baik Pak. Nah, teman-teman ini Pak Bekti ini lulusan sadar ini. Oh iya. Iya. Ada Pak Edi Asmanto juga lulusan Sanata Dharma. Halo Pak Sarkim. Saya dulu mahasiswanya Pak Sarkim. Pak Bekti itu sekarang kinclong loh Pak Sarkim di Loyola. Iya. Itu bosnya CM itu. Oh gitu ya. Iya. Hebat. Masih pamit ya. Di Loyola masih daring ya, Bu? Masih ya. Ya. Dan kayaknya masih terus ya. Karena masih merah ya. Menikmati nasi ayamnya dari Bu Chandra kalau gitu. Iya. Pak Sarkim pamit ya. Oh ya, terima kasih Pak Edi. Buat pendidikan kimia ya. Sip. Oh ya. Panitia juga. Terima kasih Pak. Ya semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, berarti Pak Sarkim beralih ini Pak. Ya. Sementara Pak Bekti. Dari fisika ke kimia. Ternyata menarik juga. Oh iya. Apalagi kalau melihat pelajarannya Bu Chandra, saya mau masuk tema lagi. Saya juga tertarik Pak. Saya tidak tertarik fisika. Oh, Bu Chandra tidak tertarik fisika. Iya. Ya. Adik-adik mahasiswa gimana komentarnya? Ada kesulitan?